Episode 59. Tinggallah Putri dan Nathan di kamar itu. Dia melirik suaminya yang tertidur. Padahal kenyataan Nathan tidak tidur. Dia memandang suaminya dan merasa sangat bersalah karena telah melukai suaminya. Tapi berbeda dengan Nathan. Dia tidak mempermasalahkan luka yang dibuat istrinya. Terdengar suara seseorang dari depan pintu kamar. "Nathan!" teriak Valencia sembari mengetuk pintu. "Mau apa lagi dia?" gerutu Putri sembari keluar dari kamar. "Mau apa?" tanya Putri sembari menutup pintu. "Aku mau melihat Nathan," sahutnya sembari berusaha untuk masuk ke dalam kamar. "Nathan tidur," sahut Putri sembari mendorong tubuh Valencia. "Kenapa kamu tidak mengizinkan aku masuk?" tanyanya heran. "Apa kamu tidak sadar atau pura-pura lupa?" Putri menunjukkan cincin yang melingkar di jari manisnya. Valencia tetap berusaha masuk ke dalam kamar. Putri berusaha menghalangi wanita itu. Karena tidak berhasil masuk, Valencia menjambak rambut Putri. Tapi dengan cepat, Putri dapat membalik keadaan. Dia menendang tulang kering Valencia. Dalam sekali tendang, wanita itu teriak kesakitan. "Ah!" teriaknya sembari melepaskan tangannya dari rambut Putri. Valencia meringis sembari memegang tulang keringnya. "Mau lebih?" tanya Putri. Valencia menggelengkan kepalanya sembari berlalu dengan kaki yang pincang. Di dalam kamar, Nathan mendengarkan teriakan Valencia, tapi dia tidak mau bertanya. Dia masih pura-pura tidur, sembari memikirkan cara agar dapat mencari perhatian istrinya. Putri masuk ke dalam kamar dan Nathan memulai aktingnya. "Dingin," gumamnya dengan mata tertutup. "Dingin?" Putri mencari remote pendingin ruangan dan dia langsung menonaktifkan pendingin di ruangan itu. Dia mendekati suaminya dan Nathan kembali berakting pura-pura menggigil. Putri menyelimuti suaminya dan Nathan masih berakting dengan menggemertakkan gigi seolah-olah dia benar-benar kedinginan. "Aduh, apa yang harus aku lakukan?" gumam Putri bingung. "Pakai selimut sudah, pendingin sudah tidak aktif," gumamnya bingung. Dan muncul di benaknya untuk menghubungi Andre. "Halo?" sahut Andre dari ujung sana. "Nathan kedinginan," ujar Putri. "Ya sudah, panaskan," sahut Andre santai. "Panaskan? Memangnya motor dipanaskan?" ceplos Putri. "Maksudku, hangatkan tubuh Nathan," sahutnya yang mengerti jika itu akal-akalan bosnya. Dia tahu siapa Nathan. Pria itu sangat kuat. Bahkan belum pernah dalam sejarahnya Nathan sakit. Dan sekarang dia tahu bosnya sedang melakukan sandiwara. Dan dia sebagai pemeran pendukung akan mendukung bosnya. "Pakai apa? Aku sudah menyelimutinya. Bahkan pendingin ruangan sudah tidak aktif." Seperti itu ya." Andre pura-pura sedang berpikir. "Apa Nathan demam?" tanya Andre pura-pura. Putri meletakkan telapak tangannya di dahi suaminya. "Enggak, suhu tubuhnya biasa saja," sahutnya. "Sebentar." Andre pura-pura sibuk, sedangkan Putri masih menunggu jawaban dari Andre. "Nah, seperti yang aku baca, untuk menghangatkan tubuh seseorang yang menggigil bisa dengan memeluknya." "Jangan ngawur, buku pelajaran apa yang menyebutkan dengan memeluk dapat menghangatkan tubuh seseorang?" protes Putri. "Buku matematika," sahut Andre asal. "Matematika? Ah, semakin tidak jelas bicara denganmu. Kenapa tidak kamu suruh saja aku bertanya perkalian ke Nathan?" protesnya. "Tidak Putri, aku sedang membaca di salah satu situs. Di sini disebutkan menghangatkan tubuh dengan cara yang pertama, makan yang banyak. Dan aku tahu sekarang Nathan sedang tidur, jadi tidak mungkin kamu menyuruhnya makan. Yang kedua, minum yang banyak. Sama, Nathan juga masih tidur. Yang ketiga, peluk," sahut Andre asal untuk bagian ketiga. "Apa benar seperti itu?" Putri ragu. "Kamu kan belum coba. Apa salahnya dicoba? Kalau Nathan tidak menggigil lagi, itu artinya situs ini benar. Atau kamu mau memberikan alkohol kepadanya, biar tubuhnya hangat?" Andre menawarkan pilihan lain. "Ogah, nanti dia berbuat kurang ajar lagi kepadaku," tolaknya. "Ya sudah, coba saja cara yang ketiga." "Ya sudah, aku mau istirahat. Kamu harus bertanggung jawab dengan keadaan Nathan, karena yang membuat Nathan sakit kamu." Andre membuat Putri merasa bersalah. Putri menatap suaminya yang masih menggemertakkan gigi. Tidak ada pilihan lain untuk Putri selain mengikuti ide Andre. Dia naik ke atas tempat tidur, masuk ke dalam selimut, dan mulai memeluk suaminya. Tapi di luar dugaan, Nathan malah memeluk balik istrinya. "Aneh, kenapa dia yang memelukku?" gumam Putri. Gumaman itu didengar Nathan, tapi dia tetap memeluk istrinya. Putri tidak melarang suaminya memeluknya. Menurutnya yang utama, menghangatkan tubuh suaminya. Tanpa disadari, Putri yang tertidur lebih dulu dari suaminya. Nathan dapat mendengar nafas istrinya yang teratur. Dia dapat memandang wajah istrinya dengan sangat dekat. "Seandainya aku tidak sakit, pasti aku sudah melakukan lagi denganmu." "Oh Putri, kenapa aku jadi ketagihan dengan tubuhmu?" Nathan bergumam sembari menatap istrinya.
Dia merapikan anak rambut yang menutupi wajah cantik istrinya. Lupakan tentang lubang Nathan, jangan membuat Putri marah kembali. Nathan memalingkan wajahnya dan tidak ingin menatap istrinya. Semakin dia menatap istrinya, si Udin semakin mengeras. Waduh, gawat berdiri, gumamnya bingung. Fokus dengan yang lain, Nathan. Nathan memejamkan matanya dan mencoba tidak memikirkan hal yang berhubungan dengan seks. Tapi si Udin masih berdiri dengan sangat kekar. Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Menggaulinya sekarang malah membuatnya marah. Nathan membelakangi istrinya dan mencoba mengocok si Udin sendiri. Tapi tiba-tiba Putri malah memeluk suaminya, layaknya memeluk sebuah guling. Ya ampun, malah nempel gunungnya. Gerutunya bingung. Akhirnya Nathan mengocok arisan sendiri dengan cara membelakangi istrinya. Dan dia tuntas dengan pekerjaannya malam itu. Membalikkan badannya, dan ketika melihat istrinya, si Udin kembali berdiri. Udin, tidur, bisiknya sembari mengelus juniornya. Nathan menggeser tubuh istrinya agar tidak memeluknya. Dia khawatir birahinya tidak bisa mengontrol, malah akan menerkam istrinya. Tapi pada saat itu, kancing baju yang dikenakan Putri sebagian terbuka, membuat Nathan melongok. Ya ampun, Nathan bingung antara terkam dan tidak. Duh, dia menggoda banget, gerutunya. Lupakan Nathan, jangan membuat Putri membencimu. Lakukan dengan izin Putri, gumamnya sembari turun dari kasur. Dan dia menuntaskan arisannya di dalam kamar mandi. Setelah selesai, dia keluar dan kembali ke atas kasur. Dengan rambut yang masih setengah kering, dia kembali berbaring. Putri meraba ke sampingnya dan dia memegang rambut suaminya yang basah. Spontan dia bangun. Syukurlah dia sudah keringatan. Gumam Putri yang berpikir jika rambut Nathan yang basah karena keringat. Padahal suaminya baru saja mandi wajib karena menyelesaikan arisan. Putri beranjak dari tempat tidur dan Nathan langsung membuka matanya. Mau kemana? Tanya Nathan dengan pura-pura mengerjapkan matanya seolah-olah bangun tidur. Aku lapar, sahutnya. Aku juga lapar, sahut Nathan. Oh iya, kamu juga belum makan. Kamu mau makan apa? Tanya Putri. Makan kamu, sahutnya pelan. Apa? Makan jamu? Tanya Putri yang kurang jelas dengan ucapan suaminya. Bukan jamu, sahut Nathan. Oh tahu, sahut Putri lagi. Ini istri lama-lama kok budek bin Oon, gerutunya pelan. Ya sudah, nanti aku masakkan tahu. Tapi kalau tidak ada tahu, kamu mau apa? Tanyanya lagi. Aku tidak mau makan yang lain, aku hanya mau makan kamu, sahut Nathan dengan suara yang sangat pelan. Kalau ngomong jangan kumur-kumur, aku tidak dengar kamu ngomong apa, protes Putri. Aku bilang, aku mau makan kamu, sahut Nathan lagi. Apa? Kamus? Putri bingung. Nathan menepuk dahinya. Ya Tuhan, kenapa dengan telinganya? Aku hanya menusuk lubangnya, bukan telinganya. Jangan kutuk aku Tuhan, Nathan ngedumel. Melihat Nathan yang komat kamit membuat Putri khawatir. Dia mendekati suaminya dan mengelus rambut suaminya. Maafkan aku, karena aku pikiran kamu jadi ngaco. Aku tahu, karena si Udin aku tendang, makanya kamu ingin makan kamus. Tapi kamus bukan makanan. Oh Tuhan, Nathan meletakkan tangannya di dahinya. Jangan menangis, Putri menarik tangan suaminya yang sedang menutupi dahi. Siapa yang menangis? Aku sedang sakit kepala, sahut Nathan stres. Oh sakit kepala, lebih sakit tidak punya kepala, sahut Putri sembari memijat kepala suaminya. Nathan mengambil kesempatan dengan memindahkan kepalanya di paha istrinya. Kenapa pindah? Putri bingung. Aku sakit karena kamu, sahut Nathan. Dan Putri tidak bisa melarang suaminya. Dia tetap memijat dahi suaminya dan melupakan rasa lapar yang sedang menyerang mereka berdua. Dari bawah, Nathan dapat melihat gunung istrinya. Dia menelan salivanya ketika membayangkan dapat meminum susu dari pabriknya. Nathan, kamu kenapa? Tanya Putri khawatir. Yang dari tadi memperhatikan suaminya tidak berkedip ketika dia memijat dahi suaminya. Padahal kenyataannya, Nathan sedang membayangkan gunung dua di atas kepalanya. Nathan, jangan kesurupan, Putri menampar suaminya. Seketika Nathan kaget. Kenapa aku ditampar? Protes Nathan sembari bangun dari posisinya dengan cara duduk di depan istrinya. Aku takut kamu kesurupan. Tadi mata kamu terus menatap ke atas. Aku bukan kesurupan, tapi kurang vitamin, sahutnya Asal. Vitamin apa? Nanti aku bilang ke Andre untuk membelikanmu vitamin. Kalau sama Andre mending tidak usah. Nggak akan sembuh kalau dengannya, yang ada aku malah jijik. Sahutnya yang berpikiran jika vitamin yang dibutuhkannya adalah vitamin C, yang artinya ciuman. Aku ke dapur dulu. Putri beranjak dari tempat tidur dan berlalu ke lantai 1. Di lantai 1 tidak ada siapapun, karena semua sudah tidur. Maka lampu yang menyala hanya di bagian tertentu. Putri berjalan menuju dapur, dan di sana dia mencari sesuatu di dalam tudung saji.
tidak ada apapun. Gumamnya sembari mencari sesuatu di dalam lemari. Oh, mie instan. Sudah lama aku tidak makan mie instan. Gumamnya sembari mulai memasak mie instan rebus. Dengan menambahkan potongan cabai rawit, bawang, dan sawi, menurutnya akan membuat mie itu serasa nikmat. Tapi tiba-tiba lampu dapur mati. Putri panik. Dia tidak tahu di mana Saklar berada. Dan tiba-tiba ada tangan seseorang memeluk pinggangnya dan mencium bibirnya. Putri berusaha mendorong pria yang ada di depannya. Dia tidak tahu siapa pria dalam gelap itu. Tapi pria itu terus saja mencium bibirnya. Sampai pria itu mengakhiri ciumannya sendiri dan berlalu. Oh Tuhan, siapa tadi? Gumamnya sembari mencari saklar lampu. Putri meraba dinding dan dia menemukan saklar lampu yang ada di dekat pintu masuk dapur. Dia melihat ke arah luar, tapi tidak ada siapapun di sana. Siapa yang menciumku tadi? Putri menepuk mulutnya. Dia buru-buru menyelesaikan masakannya dan setelah itu membawa masuk ke dalam kamar. Terlihat Nathan sedang berbaring. Kamu kenapa? Tanya Nathan yang memperhatikan istrinya diam sembari membawa nampan. Tidak mungkin dia saja sedang sakit. Gumamnya sembari menggelengkan kepalanya. Nathan beranjak dari tempat tidur dengan memegang pinggangnya yang sakit. Putri buru-buru membantu suaminya dengan cara memapah suaminya. Dengan seperti itu, posisi mereka cukup dekat. Nathan menatap istrinya dengan sangat lembut. Tapi Putri berpikiran lain. Dia menatap suaminya sembari mengukur tinggi badan suaminya dengan pria yang menciumnya barusan. Bersambung.